Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Yayang Jidan Anggriawan dengan NIM akhir 1094 akan menjelaskan tentang LKM 3 dari praktikum data mining kelas A. Langsung saja, di sini soal yang pertama, masukkan iris.csv ke data frame. Normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range antara 0 sampai 1. Dengan V baru adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi. V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi. Vmax adalah nilai max dari kolom data tersebut dan Vmin adalah nilai min dari kolom data tersebut. Mungkin langsung saja kita ke kodenya. Di sini kita import pandas SPD, lalu kita buat variabel v lama untuk mengerit data iris.csv yang sudah kita sebelumnya masukkan ke collab. Lalu kita membuat variabel numerik yang berisi v lama untuk membuat salinan dari v lama ke dalam v baru. Lalu kita buat juga variabel v baru yang mana kita copy dari v lama.copy. Lalu ada perulangan untuk kolom in numerik, yaitu vmin adalah v lama call dikali min, lalu untuk vmax-nya v lama call dikali dengan max. Untuk v barunya kolomnya sama dengan v lama dikurangi vmin dibagi vmax dikurang vmin. Lalu ngeprint iris lama dan iris baru. Lalu ada perulangan numerik lagi yang mana indeks nilai 0 itu dari v baru kolom sama dengan 0 dikali dengan indeks to list. Lalu kita print kolom yang keberapa memiliki nilai 0 di indeks nilai 0. Lalu kita juga membuat perulangan untuk indeks yang nilainya 1, yang mana v baru kolomnya sama dengan 1 dan indeks tulis, lalu print kolom keberapa yang memiliki indeks ke 1, lalu kita print. Yang mana hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah kumpulan dari iris lama, lalu ini adalah iris barunya, dan ini adalah kolomnya di memiliki nilai berapa dan di indeks yang keberapa. Seperti itu. Lanjut ke soal yang kedua. Carilah sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Langsung saja ke kodenya. Kita seperti biasa import pandas SPD. Lalu kita buat variabel data frame untuk membaca iris.csv. Membuat variabel numerik yang berisi data frame, select data types, include float 64, integer 64, kolom. Lalu kita membuat juga data frame normalisasi yang berisi data frame copy. Lalu pada perulangan for-nya berisi call dari numerik, vmin-nya adalah data frame call dikali min, dan vmax adalah data frame call dikali max. Lalu data frame normalisasinya call sama dengan data frame call dikurangi vmin dibagi dengan vmax dikurang vmin. Lalu kita print data frame normalisasi numerik .describe yang akan menghasilkan hasil seperti ini. Yang mana di sini menghitung dari data frame iris.csv yang berisikan count, min, std, min, max 25 sampai 75%, dan centroidnya berada di baris min, yang mana centroidnya berada di sini.
Lanjut ke soal yang ketiga. Masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan normalisasi min-max. Langsung saja ke kodenya. Ya, ini dia. Kita melakukan normalisasi pada dataset dengan iris testing yang dihitung dari dataset sebelumnya, yaitu data training. Kode ini membaca dua file CSV, yaitu iris CSV dan juga iris testing CSV. Iris CSV untuk data pelatihan dan iris testing untuk pengujian, dan disimpan dalam data frame training dan data frame testing. Kode ini juga mengidentifikasi kolom-kolom numerik dalam data frame training dan membuat salinan dari data frame testing ke dalam data tes ternormalisasi. Lalu melalui perulangan ini, call in numerik, membuat salinan pengujian tiap kolom numerik dalam dataset pengujian dinormalisasi menggunakan nilai minimum dan maksimum yang diambil dari dataset pelatihan, bukan dari dataset pengujian itu sendiri, yang mana menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya, prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing CSV ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Di sini kita import NumPy dan Pandas seperti biasa. Lalu kita membuat variabel iris testing untuk membaca iris testing.csv. Lalu kita buat iris testing normalize, berisikan iris testing juga data CSV. Lalu kita membuat centroid yang berisikan data frame training group by variety yang diambil dari min, yang mana centroidnya tadi di atas adalah min. Lalu kita membuat def calculate Euclidean distance yang berisikan poin 1 dan poin 2 yang mereturn yaitu fungsi numpy linearly.norm yang berisikan npri poin 1 dikurangi npri poin 2. Lalu kita juga membuat prediction yang mana berisikan perulangan index row in iris testing, perulangan each row. Lalu distance-nya adalah calculate Euclidean distance row min 1 value, centroid row value, dan for centroid row in centroid each row. Lalu prediction di append ke centroid index npr min distance. Lalu iris testing normalize berisikan predict variety adalah prediction tadi. Lalu kita print iris testing normalize, yang mana akan menghasilkan output seperti ini. Dari distance-nya akan menghasilkan seperti ini, yang sesuai predict variety yang kita buat pada code. Seperti itu. Selanjutnya ke soal yang terakhir. Hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar akurasi saat memprediksi sebuah kelas. Jadi, kita membuat correct yang berisikan iris testing normalize variety dari atas tadi sama dengan iris testing normalize dengan predict variety dot sum. Akurasinya adalah correct per len iris testing data. Lalu kita print akurasi
yang mana format dengan akurasi dikali Katakan 100. sifatnya sudah. Sifatnya yang geber-geber itu. Kamu Lalu print akurasi dan dot format akurasi dikali 100 yang akan menghasilkan akurasinya 100%. Kode ini memiliki tujuan untuk menghitung dan mencetak akurasi dari suatu model klasifikasi yang telah diterapkan pada dataset pengujian iris testing. Kode ini membandingkan kolom variety yang berisi varietas bunga yang sebenarnya dengan kolom predik variety dalam data frame iris testing dengan menggunakan ekspresi seperti berikut, yang mana menghasilkan sebuah yang menunjukkan true dalam setiap predik yang benar dan false untuk predik yang salah. Fungsi sum adalah untuk kemudian digunakan untuk menghitung jumlah nilai true yang mewakili jumlah prediksi yang benar dan diwakil disimpan dalam variabel correct. Lalu akurasi dihitung dengan membagi jumlah prediksi yang benar atau correct dengan total jumlah data dalam dataset pengujian atau iris testing. Hasilnya disimpan dalam variabel Azuari. Akhirnya kode ini mencetak dua desimal menggunakan print akurasi 2F persen ini. Format akurasi memberikan gambaran tentang seberapa baik model klasifikasi dalam memberikan prediksi varietas bunga berdasarkan iris testing. Analisis hasil dan analisis data berdasarkan dokumen yang dianalisis, proses utama yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup beberapa tahap penting dalam pre-processing dan klasifikasi dataset iris menggunakan pandas dan NumPy. Langkah pertama adalah normalisasi min-max untuk setiap atribut numerik, memastikan semua nilai berada dalam rentang 0 hingga 1. Setelah itu dilakukan perhitungan centroid untuk masing-masing kelas dalam dataset dengan mengambil rata-rata dari setiap fitur berdasarkan kelasnya. Selanjutnya dataset uji atau iris testing.csv juga dinormalisasi menggunakan metode yang sama agar dapat dibandingkan secara langsung dengan dataset training. Setelah tahap pre-processing selesai, proses klasifikasi dilakukan dengan menggunakan Euclidean distance, di mana setiap data dalam dataset uji dihitung jaraknya terhadap centroid masing-masing kelas. Data uji kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelas dengan jarak terdekat. Setelah mendapatkan hasil prediksi, akurasi model dihitung dengan membandingkan hasil prediksi terhadap label sebenarnya dalam dataset uji. Berdasarkan hasil analisis, normalisasi min-max berhasil menyamakan skala semua fitur sehingga model dapat bekerja lebih optimal. Metode klasifikasi berbasis centroid dengan Euclidean distance cukup efektif untuk dataset yang memiliki perbedaan antar kelas yang jelas. Kesimpulannya, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa preprocessing data seperti normalisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja model. Metode klasifikasi berbasis centroid dengan Euclidean distance dapat memberikan hasil yang cukup baik dalam kondisi tertentu. Evaluasi model melalui perhitungan akurasi juga menjadi langkah penting untuk mengukur efektivitas pendekatan yang digunakan dan menentukan apakah model masih dapat ditingkatkan lebih lanjut. Mungkin cukup sekian video penjelasan LKM3 dari saya yang Junan Anggriawan dengan NIM akhir 094. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.